Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada Jumat yang singkat ini, khatib kembali berpesan kepada kita semua, wabil khusus kepada diri khatib pribadi. Mari selalu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan keimanan dan ketakwaan kita akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pada Jumat yang mulia ini, khatib akan memberi judul khutbah kita dengan judul bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu karunia yang sangat besar bagi umat manusia. Kehadirannya tidak saja sebagai seorang nabi yang menjadi suri tauladan, namun juga menjadi seorang guru yang menunjuki ke jalan yang lurus. Tanpa Nabi, hidup manusia tidak akan pernah selamat, karena bersandar kepada akal semata tidak akan mampu untuk membimbing ke jalan yang benar. Maka bukan sesuatu yang tercelah, apalagi berdosa, bila kita menyambut kelahiran seorang penyelamat dunia akhirat dirayakan dengan penuh kegembiraan. Meluapkan rasa gembira atas kelahiran seorang penyelamat dibenarkan secara agama. Allah Subhanahu wa taala perintahkan hambanya untuk berbahagia dengan rahmat yang telah dikaruniakan tersebut. Allah sampaikan dalam Al-Quran sebagaimana khatib bacakan di rukun khutbah tadi. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah sampaikan, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Quran surah Yunus ayat 58. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu tafsiran dalam ayat di atas tertuju kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal itu karena kelahirannya di tengah umat menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, seperti rahmat bagi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan seluruh semesta.
maka secara tegas pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir ini adalah karunia bagi orang-orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Dia mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Ali Imran ayat 164. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke permukaan dunia ini, para nabi telah mengetahui hal tersebut sehingga mereka bergembira akan kelahirannya kelak. Kegembiraan itu ditunjukkan sebagai rasa syukur bahwa akan ada seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengungguli nabi-nabi sebelumnya dan risalahnya bersifat menyeluruh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka apa alasan kita harus bergembira berkat kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Alasan lain mengapa harus bergembira atas kelahiran Nabi penutup ini tak lain dan tak bukan ialah bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa simpati yang mendalam dan cinta yang besar terhadap umat manusia, di mana setiap penderitaan yang dirasakan umatnya, Rasul juga merasakan apa yang dideritakan oleh umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, penderitaan yang dimaksud pada ayat di atas bukan saja ujian yang menimpa, namun juga memaknai lebih luas umatnya yang tertipu oleh kehidupan dunia dan tersesat dari jalan kebenaran lebih menyakiti perasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasalnya tersesat dari jalan yang derdai dapat menyebabkan kebinasaan di akhirat kelak. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak rela kelak umatnya menjadi penghuni neraka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bergembira menyambut kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengandung keberkahan. Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa Abu Lahab diringankan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena bergembira atas kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa Ibnu Abbas berkata, ketika Abu Lahab mati, setahun kemudian ia melihatnya dalam mimpi dalam kondisi yang buruk. Ia berkata, aku setelah meninggalkan kalian tak pernah merasakan jedah istirahat dari siksa, melainkan azab diringankan setiap hari Senin. Abu Lahab menjelaskan, itu karena saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin, waktu ia diberi kabar oleh Fuwaibah atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Lahab membebaskan budaknya tersebut sehingga budaknya merdeka. Abu Lahab bergembira berkat kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Abu Lahab
kegembiraan kala mendengar kabar kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasa bahagia itu ternyata menjadi asbab Thuwaibah merdeka. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk ekspresi rasa gembira yang mendalam. Maka dengan demikian, jika Abu Lahab yang tidak beriman memerdekakan budaknya karena gembira, lantas bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan kegembiraan itu? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setidaknya terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai bentuk implementasi rasa gembira atas kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, membaca sirah nabawiyah. Maksud membaca sirah nabawiyah atau membaca sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengkaji dan mengambil ibrah dari setiap sisi kehidupan baginda Rasul yang serat akan makna dan hikmah. Orang-orang yang mampu menggali hikmah perjalanan hidupnya yang penuh arah dan cobaan akan lebih mudah menerima kenyataan hidup yang berat. Karena sekelas utusan Allah yang agung masih diberi ujian berat, tentu kita pun demikian halnya. Oleh sebab itu, hendaknya setiap sisi kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai pelajaran. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, sungguh kata Allah, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surah Yusuf ayat 111. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Membaca sirah kehidupan baginda Rasul yang penuh perjuangan dan tantangan, penuh dengan nilai-nilai untuk kehidupan, yakni nilai pendidikan akidah, akhlak, kepemimpinan dan hubungan sosial serta toleransi antar sesama. Nilai akidah terlihat dari lahirnya tauhid yang kuat. Nilai akhlak tampak dalam etika. Nilai kepemimpinan mengkristal kala mencari jalan keluar setiap permasalahan dan cakap mengurus umat, serta hubungan sosial terjaga dengan baik antara keyakinan beragama. Bahkan dengan tetangga pun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga sehingga aku mengira ia akan menjadikannya ahli waris. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Kemudian yang kedua, bentuk implementasi atau rasa gembira atas kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita lakukan ialah membaca dan mentadabbur Al-Quran dan hadis. Bergembira dengan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat diekspresikan dengan memperdalam ilmu Al-Quran dan hadis sebagai dasar kita beragama. Semakin dalam memahami makna keduanya, akan semakin tumbuh kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mustahil rasa cinta tumbuh tanpa mengenal dan tak akan kenal jika tidak mempelajari. Salah satu buku hadis populer yang mengulas kepribadian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah Asy-Syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Al-Quran dan hadis merupakan pribadi mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Bunda Aisyah tentang akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bunda Aisyah menjawab, akhlaknya Al-Quran. An Aisyah qalat, kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Di sini dapat kita pahami bahwasanya meneladani akhlak yang mulia baginda Rasul salah satu cara mengekspresikan kegembiraan, karena dengan berbuat baik kepada sesama makhluk suatu sikap yang patut diapresiasi dan dijunjung tinggi. Dengannya seseorang akan dicintai dan disenangi oleh siapapun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, bentuk kegembiraan yang bisa kita lakukan ialah memperbanyak solawat. Bersolawat adalah di antara wujud kegembiraan atas kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jangankan kita, Allah dan para malaikat bersolawat pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sepintas membaca solawat tampaknya sederhana, namun bila digali lebih jauh, ternyata itu merupakan suatu perwujudan atas rasa gembira. Mustahil seorang yang suka dengan orang lain jarang menyebut namanya. Maka kita cinta pada baginda Rasul, kita selalu bersolawat padanya, kita selalu menyebut namanya. Bahkan dalam sebuah riwayat dinukilkan, orang yang enggan bersolawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang kikir, dan begitu pula sebaliknya, orang yang selalu bersolawat pertanda memiliki sifat dermawan. Setiap kali nama junjungannya disebut, muncul rasa senang, muncul rasa bahagia dan gembira. Sikap ini sebagai bentuk rasa cinta, karena setiap kali orang yang selalu menyebut-nyebut nama seseorang pertanda hubungan yang baik. Oleh sebab itu, jangan pernah merasa bosan untuk bersolawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwasanya sebagai seorang muslim sudah sepatutnya kita mengekspresikan rasa kegembiraan atas kelahiran sang penyelamat dunia dan akhirat, meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Saat memasuki bulan Rabiul Awal, jangan lewatkan begitu saja. Hendaklah setiap muslim menghidupkan malam-malam tersebut dengan membaca, mengkaji serta merenungi sejarah kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang penuh makna dan meneladani akhlak-akhlak yang mulia yang terpancar dari pribadinya yang agung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.